Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah lama kita tidak berjumpa di YouTube channel saya ini. Selamat datang, selamat menonton video saya. Di video kali ini, saya akan mempresent sebuah tugas akhir terkait dengan media pembelajaran yang akan saya buat dan akan saya rancang untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Amir MPD dan Bapak Rizky selaku dosen pengampu kedua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafli Fadil Amri dengan nomor NIM 20067095, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Padang. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Di sini judul tugas akhir yang saya buat adalah membuat media pembelajaran berbasis flashcard dalam mata pelajaran pemrograman CNC di SMK Negeri 4 Jakarta. Oh iya teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa sih itu media flashcard. Pasti teman-teman bertanya kan, apa itu media flashcard? Media flashcard ini merupakan salah satu media pembelajaran yang media pembelajaran ini kan punya segudang macam-macam metode ya. Nah, salah satu metodenya itu adalah media flashcard dalam bentuk kartu bergambar yang biasanya tuh berukuran 30 sampai 35 cm, teman-teman. Gambar-gambar yang dibuat itu menggunakan tangan biasanya atau foto, atau memanfaatkan gambar atau foto yang sudah ada yang ditempelkan pada lembaran-lembaran kartu tersebut, teman-teman. Gambar yang ada pada flashcard ini merupakan rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan setiap gambar yang ada dicantumkan pada belakang kartu. Mungkin teman-teman bisa lihat contoh. Saya akan memberikan sebuah contoh media flashcard. Yang pertama adalah ini, dan yang kedua adalah ini. Oke. Tentu teman-teman pernah atau tidak asing lagi dengan kartu model seperti ini. Sebab di zaman kita kecil dulu di SD ataupun TK, kita juga sudah pernah menerapkan metode seperti ini. Cuma di SMK atau di SMA, kita tidak lagi berjumpa dengan metode pembelajaran seperti ini, betul? Biasanya guru hanya menerangkan di papan tulis atau membuat sebuah kelompok-kelompok kecil yang terlihat sangat sederhana. Nah, media flash ini adalah sebuah metode yang bisa dibilang cukup untuk diterapkan dalam kita sebagai guru di pemesinan, di teknik pemesinan di SMK nanti. Kenapa saya ambil media flashcard? Karena ada beberapa kelebihan daripada media flashcard ini. Yang pertama, karena ukurannya kecil, tentu dapat mudah dibawa. Yang kedua, itu lebih praktis, teman-teman. Guru juga tidak ribet-ribet lagi memikirkan tentang apa ya metode pembelajaran yang cocok, sampai begadang tengah malam, sampai memikirkan esok hari untuk mempresent sebuah metode. Nah, di media flashcard inilah salah satu salah satu hal yang bisa dijadikan referensi untuk sebuah media pembelajaran. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga yaitu gampang diingat. Kenapa saya bilang dapat gampang diingat? Karena metode dari media flashcard ini yakni adalah tentang bagaimana kita tentang mengingat sesuatu. Kita mengingat apa yang ada di kartu tersebut. Kita harus sebelum hari H kita harus belajar dulu gimana apa saja. Yang ketiga adalah gampang diingat, teman-teman. Dan yang keempat itu tentunya menyenangkan. Dari keempat kelebihan inilah menjadikan saya membuat tugas akhir media flashcard ini yang dibawa dalam pelajaran pemrograman CNC di SMK, yakni di SMK Negeri 4 Jakarta. Oh ya, sebelumnya kenapa saya ambil di SMK Negeri 4 Jakarta? Karena referensi ini atau media flashcard ini pernah diajarkan oleh guru saya
terima kasih kepada Bapak Rahman selaku guru SMK saya dulu dalam dia mengajar PPKN. Nah, dari situlah saya berpikir untuk, oh ya ini bisa loh diterapkan di jurusan di SMK di pemesinan, tidak hanya di pelajaran-pelajaran umum saja, bisa loh diterapkan di SMK, khususnya di bidang jurusan pemesinan gitu kan. Dan ya saya pilih sekolah SMK Negeri 4 Jakarta sebagai referensi saya untuk mengerjakan tugas akhir ini. Oke, selanjutnya apa aja sih persiapan sebelum kita menggunakan flashcard? Seperti yang saya bilang tadi, karena dia sifatnya simple, maka cuma sedikit seorang guru itu mempersiapkan metode flashcard ini. Yang pertama, tentu mempersiapkan diri kita sebagai guru. Yang kedua, itu tentu disiapkan flashcardnya sebelum KBM berlangsung. Yang ketiga, itu disiapkan tempat, entah tempatnya itu di dalam kelas, entah tempatnya itu di luar kelas, ataupun di manapun, itu harus disiapkan. Yang keempat, itu mempersiapkan siswanya. Jadi setelah siap semua metode atau siap semua flashcard sudah jadi, nah guru harus mengimbau minimal 1 hari sebelum metode flashcard ini disampaikan ke murid-murid atau diterapkan. Jadi harus 1 hari sebelum hari H itu siswa itu harus sudah siap. Jadi pas sudah duduk di depan kelas, mereka sudah siap untuk melaksanakan metode flashcard ini. Oke, mungkin itu sedikit present saya terkait dengan metode flashcard agar teman-teman paham tentang metode flashcard ini. Langsung saja, tugas ayah saya yaitu merancang media flashcard dalam mata pelajaran pemrograman CNC di SMK Negeri 4 Jakarta. Nah, dengan adanya media flashcard ini menjadikan siswa SMK, oh iya, pemrograman CNC ini merupakan, oke, langsung saja ke proyek tugas akhir saya, yakni merancang media flashcard dalam mata pelajaran pemrograman CNC di SMK Negeri 4 Jakarta. Nah, pemrograman CNC ini merupakan salah satu mata pelajaran yang diampu siswa kelas 12 jurusan teknik pemesinan di SMK. Nah, pemrograman CNC ini merupakan sebuah program yang dirancang menggunakan sebuah komputer berupa kode-kode yang disajikan sehingga tercipta sebuah kode yang konkret dalam menjalankan sebuah mesin freeze ataupun mesin bubut yang biasanya kita sebut mesin bubut itu konvensional atau yang secara metode biasa. Ini dibuat dan dirancang melalui pemrograman CNC atau pemrograman komputer. Nah, yang tadi saya bilang, di pemrograman CNC ini tentu punya segudang kode-kode yang sekiranya harus dihafal, sekiranya harus diingat oleh para siswa di SMK. Itu teman-teman, nggak di SMK saja, kita juga pada saat belajar pemrograman CNC juga harus mengingat-ingat pada saat di kelas di universitas. Jadi dengan banyaknya metode tersebut, ini merupakan sebuah masalah. Masalahnya adalah siswa cenderung sulit untuk memahami metode atau sulit memahami program-program atau kode-kode yang disajikan banyak tersebut. Nah, dengan metode media flashcard inilah siswa SMK dalam mengambil mata pelajaran CNC ini dapat mengingat kode-kode dari pemrograman CNC ini. Nah, saya sudah menyediakan kartu flashcard yang saya rancang secara sederhana untuk dijadikan metode pembelajaran saya di mata pelajaran pemrograman CNC SMK Negeri 4 Jakarta. Nah, nih, teman-teman bisa lihat di layar, ini merupakan macam-macam atau kartu-kartu yang saya sajikan berupa G-code, berupa kode-kode dari seluruh
kode-kode yang ada pada pemrograman CNC. Itu teman-teman. Jadi langsung saja, ketika saya sudah mempersiapkan ini, berarti sudah masuk ke tahap kedua, yaitu sudah mempersiapkan flashcard-nya, sudah menyiapkannya. Selanjutnya, untuk mempersiapkan tempat, saya di sini menggunakan ruang kelas sebagai ruang eksekusi dalam metode saya ini. Yang keempat, persiapan yang keempat yaitu mempersiapkan siswa. Jadi 1 hari sebelum saya masuk ke KBM atau masuk ke jadwal pelajaran saya sudah memberikan arahan atau sudah memberikan siswa acuan gitu untuk informasi kepada siswa, sudah memberikan informasi bahwa besok akan ada permainan atau games media flashcard. Jadi untuk teman-teman siswa di kelas saya, yaitu untuk dapat menghafal, dapat mempelajari sedikit mengenai program-program atau code yang ada di CNC, sehingga siap pada hari H itu mengerti dan paham tentang code. Oke, langsung saja ke penerapan media flashcard ini, penerapan pada pemrograman CNC ini. Oke, jadi masuk ke dalam kelas, biasa introduce biasa, seorang guru introduce menjelaskan tentang materi sedikit. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke penjelasan tentang metode ini. Dijelaskanlah sedikit mengenai peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan ini bebas. Kita sebagai seorang guru bebas menentukan peraturan-peraturan sendiri di dalam kelas dalam menggunakan metode flashcard ini. Kalau dari saya pribadi, peraturannya adalah siswa tidak boleh berdiskusi. Siswa tidak boleh berdiskusi dalam siswa tidak boleh berdiskusi ketika sudah didapatkan kartu ini ke masing-masing siswa. Jadi jika sudah diberikan giliran, mereka harus secara mandiri, tidak boleh berisik, harus fokus dan teliti dalam menyelesaikan permainan ini. Oke, simple sebenarnya teman-teman. Jadi kartu ini disebar di meja depan, meja guru di depan. Nah, setelah bar itu para siswa mengambil secara acak kartu mana yang diambil gitu, yang berisi tentang dikot ini. Kita jabarin misalkan dari nomor absen 1. Dari nomor absen 1 ambil kartunya. Jangan dilihat dulu ya, jangan dilihat sebelum sudah diberikan izin untuk melihat. Kemudian siswa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, langsung saja ke gamesnya teman-teman. Gamesnya adalah saya menyebutkan secara acak nomor absen siswa yang akan memulai pemrograman CNC ini. Misalkan saya mengacak untuk nomor absen 13. Nah, nomor absen 13 ini berdiri dan membuka kartunya di depan umum dan memegang kartunya di depan dada seperti ini. Disampaikan tentang apa isi dari kertasnya masing-masing, kertasnya dia dapatkan misalkan G02. Nah, gitu. Jadi dikasih waktu selama 30 detik untuk dia mempersiapkan. Nah, sembari dia mempersiapkan, siswa tidak boleh berisik, siswa tidak boleh ricuh, yang akan mengganggu konsentrasi si siswa yang di nomor absen 13 ini. Nah, jika sudah habis waktu 30 detik dan dia menjawab, G02 ini merupakan fungsi dari interpolasi melingkar atau arah ke kanan. Nah, karena benar, dia berhasil dong. Nah, ditepuk tangani oleh semua siswa yang lain. Nah, keuntungan dia menjawab benar itu adalah dia mendapatkan poin. Poin ini dapat digunakan dalam
nanti untuk mengisi nilainya dapat bonus lah ibaratnya gitu. Jadi setelah dia menjawab dan jawabannya benar, dia boleh duduk dan tidak lagi melanjutkan permainan selanjutnya karena dia sudah benar gitu. Jadi dia benar menjawabnya dan dia bisa untuk melempar apa namanya ke temennya yang lain secara acak. Misalkan dia menyebutkan nama Andi misalkan. Nah, si Andi ini harus berdiri dan lanjutan estafet tentang tentang metode ini lagi selanjutnya. Dia berdiri dan mempresent lah dia tentang apa yang dia pegang. Misalkan dia ambil G33. Ketika jawaban dia salah, nah itu dia mendapatkan hukuman teman-teman, harus maju ke depan, berdiri di depan. Setelah dia berdiri di depan, dilanjutlah ke yang lain sampai akhir. Semuanya sudah kebagian, 36 siswa misalkan sudah mengambil jatahnya dalam menjawab. Nah, mulailah di situ yang kalah-kalah ini diberikan hukuman. Hukumannya itu bebas dari requestan siswa ataupun dari requestan guru, bebas. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman, simpelnya terkait pengaplikasian tugas akhir saya. Akhir kata, dengan adanya media flashcard ini menjadikan siswa di kelas saya dalam mengambil mata pelajaran CNC ini mampu mengingat kode-kode yang sangat banyak itu yang sangat bermasalah untuk diingat, sehingga mereka bisa memahami dan mempraktekkan kode-kode itu di praktikum pada saat mereka praktikum gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.